Perencanaan keuangan sangatlah penting untuk dilakukan agar tujuan finansial dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Jika kita hanya menggunakan uang yang dimiliki di setiap ada penghasilan yang masuk, maka besar kemungkinan cepat atau lambat kondisi keuangan kita akan memburuk. Setelah melakukan perencanaan keuangan, kita tentunya akan memiliki kebutuhan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan. Produk dan jasa keuangan di Indonesia sendiri memiliki 2 jenis bank dengan kriteria masing-masing. Nah, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang tidak berorientasi pada ajaran agama manapun, karena berfokus pada keuntungan duniawi. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Untuk lebih jelasnya, produk dan jasa yang ditawarkan bank konvensional meliputi kredit, deposito, giro, dan tabungan. Sedangkan bank syariah menawarkan pembiayaan syariah atau ijarah, giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Hal utama yang membedakan antara lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah terletak pada pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, maisir. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Seseorang dalam kondisi bisa untung ataupun bisa rugi. Yang kedua, goror. Menurut istilah, goror berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror, karena goror merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Dan yang ketiga, riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Setelah mengetahui prinsip-prinsip yang dilarang tersebut, tentunya sebagai seorang muslim yang akan melakukan investasi syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, lalu adakah keunggulan di dalam keuangan syariah? Ya, tentunya keunggulan dalam keuangan syariah adalah yang pertama, terhindar dari riba. Karena riba sangat erat kaitannya dengan bunga yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Yang kedua, mengedepankan prinsip halal. Dalam keuangan syariah didahului dengan akad alias perjanjian dari kedua belah pihak, serta dibahas terlebih dahulu dan diusahakan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, sehingga antara pihak-pihak yang berinvestasi nantinya yang akan menanam modal dapat merasakan aman dan terjamin dalam menanam perputaran uang mereka. Yang ketiga, manajemen Islami. Semua proses dan pengelolaan pada bank syariah haruslah berdasarkan atas syariat Islam. Yang keempat, tidak ada praktik goror dan maisir sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dikhawatirkan pihak penanam modal tidak akan mendapatkan kejelasan mengenai keuntungan, kerugian, maupun kesepakatan-kesepakatan yang berada pada kedua belah pihak. Dengan adanya prinsip yang mengedepankan syariat Islam, kejelasan dan ketentuan yang tertera sangatlah dibutuhkan untuk menghindari sebuah fitnah kepada masing-masing selama investasi berlangsung. Dan yang kelima, tidak hanya itu, ada aturan perundang-undangan yang mengatur tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan investasi mendapatkan pengawasan secara langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dari keunggulan perbankan syariah,
menghasilkan sebuah sistem atau aplikasi yang menerapkan prinsip syariah dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aplikasi yang sudah dapat diakses yaitu Fintech Syariah, pembiayaan berbasis syariah, tanpa riba. Jadi, kesimpulannya, sistem perbankan syariah merupakan yang selalu menerapkan prinsip syariah dan tidak menggunakan prinsip bank konvensional, sehingga semua kegiatan tidak terdapat riba atau sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo menabung di bank syariah.